Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Riani, mahasiswi dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Prodi PGSD semester 6A. Nah, di video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kebijakan dan Problematika Pendidikan Dasar, yang dimana berisikan tentang isi dari sebuah buku yang berjudul Analisis Kebijakan Pendidikan Nilai Kreasi, yang dituliskan oleh Dr. Jejen Musfah MA yang diterbitkan pada tahun 2016. Pada buku ini terdapat 14 bab, tetapi saya hanya menjelaskan satu bab saja, yaitu bab yang kelima. Nah, bab kelima ini tentang siswa, yang dimana terdapat 3 poin utama. Yang pertama, pendidikan nilai kreasi. Yang kedua, orientasi baru orientasi. Yang ketiga, menata hati memetik hati. Kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu pendidikan nilai kreasi. Bapak Presiden kita, Insinyur Jokowi, mengatakan ia percaya bahwa revolusi mental merupakan jawaban dari permasalahan yang menerpa bangsa kita ini. Perubahan paradigma masyarakat inilah nantinya yang akan mengarahkan masa depan yang gemilang, baik di sektor pendidikan, ekonomi, politik, maupun peradaban. Nah, perubahan paradigma masyarakat inilah tidak lain dan tidak bukan harus dilihat dari sektor pendidikannya. Perubahan mental masyarakat inilah nantinya yang akan mengubah pendidikan kita juga. Nah, jadi kita harus meningkatkan kualitas pendidikan kita. Kemudian pada abad ke-21 ini, adapun keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh generasi muda, bukan hanya membaca, menulis, dan berhitung saja, tetapi ada 4 keterampilan yang harus dimiliki oleh generasi muda kita untuk menghadapi permasalahan yang akan dihadapi bangsa kita. Ada 4 keterampilan. Yang pertama, melahirkan pemikir, yang dimana proses pembelajaran bukan hanya hafalan saja, tetapi nantinya siswa kita akan dilatih untuk menyampaikan gagasannya. Jika ia setuju atas gagasan dari orang lain, maka siswa kita dapat memberikan alasan mengapa ia setuju. Dan jika siswa kita tidak setuju mengenai gagasan orang lain, maka siswa kita dapat memberikan alasan mengapa ia tidak setuju. Nah, dengan begitu kita telah melatih siswa kita untuk melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Nah, contohnya ketika guru memberikan persoalan aktual seperti kemacetan. Nah, nantinya guru kita dapat memilih metode, strategi pembelajaran yang tepat dengan siswa kita ini. Nah, sehingga nantinya siswa kita ini akan mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi atau permasalahan yang telah diberikan oleh gurunya tadi. Dengan adanya keterampilan melahirkan pemikir ini, berarti kita telah menyiapkan siswa kita untuk nantinya jika ia mengalami suatu permasalahan, ia mampu mencari solusi dan memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Nah, jika nantinya ia menjadi pejabat negara kita, maka ia sudah mampu mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi bangsa kita ini. Keterampilan yang kedua yaitu melahirkan komunikator, yang dimana nantinya siswa kita dilatih untuk menyampaikan ide ataupun gagasannya secara lisan dengan baik. Nah, dengan begitu siswa kita tidak takut, tidak malu, dan akan percaya diri dalam menyampaikan ide ataupun gagasannya. Nah, dengan begitu ketika proses pembelajaran, siswa kita dapat bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, dan pembelajaran yang diberikan oleh guru itu akan menjadi aktif. Keterampilan yang ketiga yaitu melahirkan kolaborator, yang dimana penerapannya guru dapat melakukan proses pembelajaran secara berkelompok, yang dimana siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari beragam kecerdasan, sehingga nantinya
siswa akan bekerja sama secara tim, dan dengan begitu siswa satu dan dengan yang lainnya akan belajar secara bersama dan akan memahami sifat satu sama lain. Dengan begitu nantinya siswa kita mampu menerima perbedaan antar individu. Mereka tidak akan melihat kelemahan orang lain, tetapi mereka akan saling mempelajari kelemahan satu sama lain. Tampilan yang keempat yaitu melahirkan pencipta atau penemu, yang dimana siswa kita dilatih untuk tidak puas dengan apa yang sudah ada saat ini, tetapi nantinya siswa kita harus mengembangkan ide-ide serta berkreasi untuk menghasilkan sebuah produk, sehingga bangsa kita ini tidak selamanya sebagai pengimpor, tetapi nantinya juga akan mengekspor ke berbagai bangsa lainnya. Nah, dengan adanya 4 keterampilan ini, jika siswa kita telah memiliki, maka kita telah menyiapkan generasi muda yang mampu menyelesaikan permasalahan yang menerpa bangsa kita. Sehingga berarti kita telah meningkatkan kualitas pendidikan bangsa kita ini. Agar tercapainya 4 keterampilan tadi, maka ada 2 penguatan yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu dana riset. Dana riset ini berguna untuk membangun laboratorium. Laboratorium ini berguna nantinya untuk siswa kita jika melakukan penelitian, sehingga melahirkan generasi-generasi yang mampu melakukan penelitiannya sendiri. Yang kedua yaitu memperbaiki gaji guru. Dengan adanya perbaikan gaji guru, maka nantinya guru akan dapat meningkatkan keterampilan yang ada pada dirinya. Dan juga nanti guru itu dapat menentukan metode, strategi, ataupun model yang dapat meningkatkan kemampuan siswa ataupun dapat menyesuaikan dengan kemampuan siswa itu sendiri. Poin yang kedua yaitu orientasi baru, orientasi. Tujuan dari diadakannya orientasi ini yaitu untuk memperkenalkan siswa kepada sekolah, memperkenalkan siswa bagaimana cara belajar yang baik, memperkenalkan siswa agar bertutur kata. Intinya tujuan dari orientasi ini yaitu untuk menciptakan atau melahirkan generasi yang berkarakter serta beretitude dalam berbicara, menghargai orang maupun hal-hal lainnya. Nah, dengan begitu nantinya kita akan memiliki generasi muda yang mampu membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Karakter ini dapat dibentuk, dapat dididik dengan cara tulus yang diberikan oleh guru. Nah, dengan begitu contohnya jika siswa kita mengalami ataupun jika siswa kita melakukan kesalahan, kita tidak boleh memberikan hukuman fisik, tetapi kita dapat memberikan hukuman yang berupa pelajaran, yang dimana nantinya siswa kita dapat mengambil hikmah dari hukuman yang telah kita berikan, sehingga siswa kita ini dapat jerah. Tetapi jika kita memberikan hukuman secara fisik, maka kita akan dapat memberikan banyak dampak-dampak negatif kepada siswa kita, dan itu juga dilarang oleh undang-undang negara kita. Sikap jujur merupakan kunci keberhasilan kehidupan seseorang. Jikalau generasi muda kita memiliki sikap yang jujur, maka kita telah menyiapkan generasi-generasi yang mampu menyelesaikan permasalahan yang menerpa bangsa kita, sehingga nantinya kita akan hidup pada kedamaian, aman, nyaman, dan tentram tanpa ada permasalahan yang menerpa bangsa kita ini. Jadi intinya untuk menjawab semua permasalahan yang ada pada bangsa kita ini terletak pada satu sektor utama, yaitu pendidikan. Jadi yang harus diperbaiki yaitu kualitas pendidikan kita. Bukan hanya terletak pada gurunya, misalnya ketika guru menggunakan metode, model, ataupun strategi pendidikan yang harus disesuaikan dengan gurunya, tetapi juga pada pemerintahnya untuk memberikan dana agar membantu proses pembelajaran ini dengan baik, dan nantinya akan melahirkan generasi-generasi muda yang dapat berguna bagi bangsanya sendiri. Cukup sekian yang dapat saya berikan mengenai isi dari buku ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.